dia nggak merangkak, dia langsung jalan. Oh gitu? Iya. Dari datang nggak mau lihat Jadi Panglima. memang kayak punya alam sendiri kalau saya lihat seperti itu gitu. Jadi memang mulai dari kandungan itu dia ini kayak apa ya, dia bilang kayak anak diminta sama sosok bangsa halus. Sedih Mbak, ini soalnya 8 tahun baru ada Zidan. Kesini. Kita lanjut legitimasi Allah. Astagfirullahaladzim. Anakmu dikuasai oleh penguasa ke-8. Ya, alhamdulillah agak plong ya Mbak, udah kesini. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah ada tamu dari Makassar, jauh sekali ya, dari Pulau Sulawesi. Ini namanya Ibu Mira, membawa putranya yang bernama Zidan. Ini umurnya 6 tahun. Zidan ini tumbuh kembangnya tidak normal karena di umur 6 tahun Zidan belum bisa bicara dan sering tantrum ya. Kalau tantrum itu kayak mukulin diri sendiri, nyakitin diri sendiri, jedotin kepalanya di tembok. Nah ini aku mau nanya ke Mbak Mira, Mbak menyadari anaknya tidak wajar perkembangannya sejak kapan? Pas dia umur 1 tahun 2 bulan, dia itu udah kan biasanya kalau anak bayi ciluk bar gitu bisa kan umur ada 2 respon. bulan, dia nggak ada respon, nggak fokus matanya. Jadi saya bawa ke dokter, kata dokter ini memang tumbuh kembangnya, kan kata dokter itu kalau ini dia merangkak ya, dia nggak merangkak, dia langsung jalan. Oh gitu? Iya. Biasanya bayi kan prosesnya Iya, ada prosesnya tengkurap, kan, merangkak, kemudian duduk, dia nggak berdiri, jalan. Nah ini Dia nggak merangkak, nggak ada proses merangkak, dia langsung. cuma duduk tapi nggak merangkak, langsung jalan. Oh gitu. Itu juga tidak wajar ya. Iya. Terus apa lagi? Makanya dokter bilang ini kayaknya gejala autis. Oh, vonisnya Ringan. dokter gejala autis ringan. Iya. Makanya diterapi Mbak. Jadi sejak umur 1 tahun itu sampai umur 6 tahun ini terapi Masih terus? terapi. Terapinya seperti apa? Udah berapa kali sih tempat terapinya? Udah banyak. Banyak tempat terapi? Iya. Di antaranya? Terapi bicara, terus motoriknya juga, diajak berenang juga, biar ini katanya tulang-tulangnya bisa ini motoriknya. Motoriknya. Tapi katanya ada terapi yang di bedong itu? Iya, di untuk bedong apa juga tuh? ini terakhir. Katanya Supaya apa? buat hiperaktifnya berkurang. Oh, pengendalian. Ya, oke. Ini yang Iya. melatih konsentrasi juga Iya, ya? melatih konsentrasi. Nah, itu yang kegiatan dia yang hari-hari itu apa? Main? Apa? Main, biasa dia suka nonton. Oh, suka nonton? Tapi nonton aja, nggak ada Bukan- respon ya? Astagfirullah. Nonton. Tahan. Dia di TV, Mbak, Di TV. nonton YouTube. Tapi kalau dipanggil respon nggak ya? Enggak, kadang. Coba. Iya. Cidan, anak soleh, Cidan, anak ganteng. Nggak mau. Tapi kalau ke mama manggilnya apa? Belum. Apa ya? Nggak ada Belum. kata-kata satu pun. Enggak, belum bisa. Mami gitu. Belum. Ini siapa nak? Nggak tahu. Nah terus yang merekomendasikan Mbak untuk membawa Zidan kemari siapa? Ini papanya. Oh papanya. Papanya katanya fans Mata Langit. Iya, benar. Tiap hari nonton ya. Betul. Kalau Mbak sendiri awalnya tidak berpikir Nggak ada tahu. sesuatu yang di Iya. luar nalar ya, selalu ke medis gitu ya. Iya. Ini dipijitin tante ya, nggak apa-apa kalau pijitin. Kakinya di situ. Kalau dipijitin enak nggak? Enak? Enak nggak? Diam ya. Diam aja nggak respon. Ya, terus waktu itu akhirnya Mbak kirim foto ya. Iya. Nah, setelah dipantau Panglima waktu itu apa Panglima bilangnya?
ada Siluman kelelawar. kelelawar dan siluman biawak. waktu itu Mbak gimana reaksinya Iya, pas ngeliat? karena kan dia suka gini Mbak, gitu. Oh, ibunya langsung connect Panglima pas Panglima bilang ada Iya, biawak. suka. Anakku suka Tangannya gitu. begitu. Gini. Jangan-jangan Iya, gitu. tangannya kayak Spiderman gitu. Dia respon lah, dia pegang tanganku. Memang kan tante-tante penuh kasih sayang ya, jadi kamu tenang dekat tante-tante ya. Ya, baik Panglima, mungkin udah sering disampaikan. Tapi ada mimpi-mimpi apa waktu mengandung dia? Enggak ada sih. Biasa aja, Iya, normal biasa aja. semuanya, nggak ada tanda-tanda apapun, Nggak nggak ada. ada. Lahirnya normal apa sesar? Normal. Normal. Iya. Apa memang benar ada gangguan yang menguasai Zidan? Kalau memang ada, ini kan anak baru umur 6 tahun ya. Iya. Apa masa iya ada yang jahat gitu ya? Coba Panglima bisa disampaikan. Sayang lihat ke sana ya, sana. Itu Om Panglima. Lihat enggak dari datang nggak mau lihat Jadi Panglima. memang kayak punya alam sendiri kalau saya lihat seperti itu gitu. Kayak apa ya? Dia tuh nggak sama kita gitu. Kalau kita kan interaksi gitu ya. Kalau ini memang kayak tertutup, terkurung di dalam satu dimensi ya. Dia dibilang hidup sendiri tapi enggak, dibilang enggak tapi kayak dia hidup sendiri gitu. Itu yang terlihat saya. Jadi kalau kita yang mau interaksi ke dia memang nggak bisa gitu. Tapi kalau dia yang memang butuh kita, baru dia dekat begitu kan? Iya, benar. Dia dekati, dia kasih tahu Iya. gitu. Nah, dia bisa cuman kalau dia yang memang mau interaksi sama kita. Tapi selagi yang kalau kita yang butuhkan dia kayak apa ya, kehidupan dunianya itu kayak nggak bersama sama kita gitu. Tapi dibilang nggak bersama ya dia hidup di dalam nyata yang memang bersosialisasi sama kita. Itu saya lihat itu seperti itu. Apa sih itu sayang? Ada. Ini kalau maaf Mbak, aku mau nanya Mbaknya ya. Kalau misalkan pengen pipis, pengen pop itu bilangnya ibu. Belum, masih pakai pampas. Oh masih pakai pampas. Oh sayang, tuh kan jedotin. Dia suka jedotin kepalanya. Iya. Oh masih pakai pampas ini. Iya. Jadi kalau misalkan pipis ya Mbak yang harus cek Iya. setiap saat ya. Jadi seganteng, halo, Zidan. Nah, ini kalau gangguan itu tuh arahnya dari mana ya Panglima? Ya kalau saya lihat dia ini kayak disenengin sama satu sosok makhluk astral gitu. Jadi memang mulai dari kandungan itu dia ini kayak apa ya, dia bilang kayak anak diminta sama sosok bangsa halus. Udah diincar. Mm-mm. Oh ya Allah. Itu yang saya pantau secara batin gitu. Nah kalau Mbak sebagai seorang ibu, gimana perasaan Mbak ketika melihat anaknya tumbuh kembangnya tidak wajar, Iya. terus dengar vonis dokter seperti itu? Benar, sedih Mbak. Ini soalnya 8 tahun baru ada Zidan. Oh pernikahan. Pernikahan, iya, Yang sudah pertama ya, lama. ini kan ayah sambung Iya. ya. 8 tahun baru ada Iya, Zidan. baru ada Zidan. Artinya ini anak yang sudah ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu. Begitu lahir ternyata ada sesuatu yang tidak wajar, Iya. pasti sedih sekali ya. Sedih. Sabar ya Mbak, ini mungkin ujian. Semoga ini jadi jalan ke surga ini. Anak yang seperti ini kan Amin, spesial ini. betul. Tuh. Anak istimewa. Dia respon sama tanganku. Jadi memang tepuk-tepuk. harus kita putus mata rantainya gitu supaya jangan mengikuti dia lagi, biar dia interaksinya perlahan-lahan Normal nanti ya. akan bisa normal kembali gitu. Seraya proses berjalannya usianya dia gitu ya. Iya. Jadi ada perkembangan yang dia semakin baik. Iya. Kalau enggak itu kayak terbelenggu gitu. Iya. Terbelenggu kayak terikat gitu sama sosok itu gitu. Itu yang saya rasakan. Oke, berarti memang Mbak datang ke sini untuk menelisik ya akar permasalahannya dari mana. Oke, makhluknya sudah kita lihat di badan Agil. Sekarang kita akan komunikasi. Ayo sayang. Dia kayak ngerasa ya. Kayak ngerasa ya. Iya. Siapa kamu? Kamu siapa? Kenapa Zidan tidak seperti anak-anak seusianya? Zion kami memiliki, Kamu merasa memiliki Zidan. Kok bisa? Emang kamu siapa? kami pertama akan merawat. Sama.
Jadi menurut dia, ibu merawat, dia pun juga akan merawat. Nggak bisa. Zidan punya orang tua, orang tuanya bukan kamu. Kenapa kamu merasa memiliki? Hubunganmu apa nih dengan Zidan? Dengan keluarganya? Itu dia ngeluarin suara? Oh, kalau ngeluarin suara iya, tapi tidak ada kata-kata yang diucapkan? Oh, gitu. Kenapa kamu memilih Zidan? Jangan salahkan aku. Ya salahlah kamu. Orang dia punya orang tua, ada yang melahirkan, ibunya juga menyayangi, kok kamu bisa-bisanya mengakui Zidan milik kamu? Kaitannya apa? Dari kapan kamu merasa memiliki Zidan? Apakah dari Zidan di kandungan? Atau saat 1 tahun ya? Kan diketahui. Apa sih kamu lihat ke sana, lihat ada siapa? Wah, Zidan suka ngeliat-liat gitu ke arah atas. Oh, kayak dia kayak gini ya? Kata ayahnya gitu, lihat-lihat ke arah atas. Jangan sayang, duduk dijedotin, mendadak dijedotin. Sabar ya, jangan ya. Dia ketawa. Kamu seneng kalau Zidan melukai dirinya sendiri? Bola mata. Ya dia gitu-gitu tapi matanya kan terbuka. Ini bedanya dia merem doang. Ke arah mana saja. Pandangannya nggak fokus gitu, bola matanya ke arah mana-mana gitu ya. Iya. Kenapa begitu? Ada yang dilihat oleh Zidan? Anak laki-laki dari bangsa kumpul bersamanya. Dia punya teman gaib seumuran sama Zidan, laki-laki. Jadi kalau dia seolah kayak punya dunia sendiri itu, dia sedang berinteraksi sama makhluk itu, makhluk gaib anak itu. Lihat suka gitu ya Pak, lihatnya. Saya juga curiga kalau malam. Curiganya? Kayak dia ada interaksi juga. Interaksi sama sesuatu yang tak terlihat. Iya, dia suka ketawa sendiri. Oh ya, kalau malam atau kalau? Iya, kalau malam. Sayang jangan gitu nak, sini aja duduknya ya. Kasihan maminya ya. Iya sini ya duduk. Sama Tante Ratna sini. Yuk. Nah, yuk sini. Sini. Nah, ini pinter. Ya lo sayang. Yang jahat sama Zidan mau ditompas sama Om Bang Lina. Oke, duduk. Sabar oke. Kan mampu untuk mengontrol. Kau tak akan mampu untuk mengontrol. Oke, yang selama ini dikeluhin ibunya, anaknya belum bisa ngomong. Kenapa kok belum bisa ngomong? Malah molor. Sering bubuk gitu mendadak. Biasa. Iya, tuh kata bapaknya mendadak tiba-tiba tidur. Gitu. Aku mau ngobrol dulu, jangan tidur. Ayo, bangun. Kenapa sih Dan belum bisa ngomong? Dia hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa diartikan gitu. Kasihan dia, seumuran dia sudah pada sekolah. Mama. Dia manggil Mama. Mbak, apa kabar Mama? Mungkin ini gorengnya Zidan. Manggil Mbak. Jangan sayang. Aduh, mamanya dipukulin. Ikut Papa dulu ya, sayang anak pintar. Enggak, jangan takut ada aku. Kamu panggil mamanya Zidan. Apa yang mau disampaikan? Maaf Mbak, sebelum Zidan pernah ke kuburan. Perjalanan yang sangat berat untuk Mama. Kehidupan yang berat untuk Mama. Dia bilang perjalanan yang sangat berat untuk Mama katanya. Yang pertama. Iya. Kehidupan yang berat kata dia. Iya, benar. Sejak pernikahan pertama sudah. Adik dari Tuhan. Ya Allah. Maksudmu hadiah dari Tuhan itu lahirnya membuat kamu sedih apa? Tahun-tahun Mama Menginginkan kehamilan. Oh iya. tapi tak selalu terwujud dengan apa yang Mama inginkan.
hasil dari semua itu, inilah pemberian Tuhan. Inilah pemberian Tuhan katanya. Kamu bisa duduk nggak? Kamu laki perempuan? Aku hanya Ya. Oke, Pak Lina. Kita nggak ada yang tahu ya Mbak. Misteri pernikahan Mbak nggak cerita. Bisa tahu Dia ya. sudah dinetralisir sama Panglima Langit. Oke, kita akan lanjut meditasi. Allah, astagfirullahaladzim. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak dialek Makassar ya? Maaf, dengan siapa ini? Maju Mbak. Sepertinya dari luar Mbak, jangan takut. Yuk, masuk aja. Baje-baje. Oh, Apa artinya? baik-baik kok. Yang kau pikirkan sulit itu belum tentu berat. Yang berat itu pikiran. Memang keadaan anakmu itu sudah jadi anugerahmu. Karena begini, kita sudah tolong orang itu, terima orang itu dengan baik. Tapi dia tak membalas baik. Semua serahkan pada Tuhan. Karena bermainlah pada wanita. Wanita mengandung R dan I di dalam namanya. Kau ingat sebuah nama. Seseorang pun pernah kau ingatkan. Waktu Semua yang itu kaitan dengan perempuan. Yang pertama, perempuan lebih tua. Dan yang kedua pun ada perempuan pun usia juga sama. lebih, Sedikit lebih tua dari. coba Mbak sambil diingat-ingat ya. Terus, Yang kedua ada ada huruf N. Benar ya? Perempuan yang kau mengganggu. ingat perempuan itu. Siapa? Ah, ada N-nya. Tahu-tahu siapa dia kan? Kenal betul dengan perilakunya. Ya. Macam ingin mau menguasai. Mbak pernah bermasalah dengan orang itu? Dia yang kayaknya yang sirik biasa sama saya karena waktu di Jakarta, jadi di sini saya kerja. Dia juga berapa kali menikah, udah berapa kali menikah. Dari itu pertama. Ada lagi perempuan juga. Semua perempuan musuh-musuh. Tanpa kau sadari itu. Pertama itu ada yang ingin menguasai kehidupan pertamamu. Tapi bukan dari luar, dia dari dalam lingkaran. Oh, yang Mbak bilang Iya, bukan bapaknya sih dan yang suami. yang sebelumnya. Tapi dia itu dari dalam lingkaran, usia itu dia tua. Oke, mungkin ada keluarga yang ingin ikut campur itu loh Mbak, yang Mbak tadi bilang. Kakaknya suami saya ada memang sih belum menikah. Dia punya nama. Ada mengandung huruf I. Nama Ya, itu. Lalu lanjut lagi dengan orang tua dari anakmu. Dia ayahnya Sidan. dikuasai oleh perempuan itu Ada perempuan yang yang suka. ingin menguasai. Suka sama bapaknya sih dan iya ada. Oh, Ini yang dia temanin sama-sama. namanya mengandung R. Namanya Nah, benar ada R-nya. Saya bilang Mm-mm. I dan E. R, I dan N. Yang I udah ketahuan, N udah ketahuan, R berarti ini udah Itu semua sama. perempuan semua itu. Dan nama yang paling berat itu semua ada huruf R, I dan E. Oh. Itulah yang hubungan itu sudah lama terjadi. iya dan yang saya bilang Oh gitu. Maka itu berulang-ulang ya. betul. Sebenarnya itu tidak terputus.
Tetap berjalan hanya bersembunyi. Tapi sebenarnya sudah tahu itu semua tertimpa. Kenapa? Kandunganmu itu terjadi di dalam kandunganmu itu. Pada saat tidak di dalam kandungan, kau sudah ada tekanan. Sangat tak bisa bicara. Oh ya. Kau capek sendiri, bekerja sendiri. Kau tak bisa mengucapkan kata-kata. Tertekan dia di dalam kehamilannya. Seolah bisu tak bicara. Seolah pendengaran ini seperti tuli. Banyak bicara ini itu tapi tak ada bantu. Selalu saja salah. Tapi kok Akhirnya kau kembalilah. Dibantu oleh orang tuamu. kembali mesti Ke kembali ke Makassar. iya, ke orang tua ya. Dibantu. Ya, ya. Di dalam kandungan itu sudah banyak Tekanan. hawa yang tidak baik untuk anakmu. Jadi pertama hamil di Jakarta terus pulang ke Makassar ya. Iya. Karena lemah dan yang selanjutnya terkenalah wanita itu. Jadi kau terkena sumpah. Tidak akan kau bahagia. Kau tidak akan bisa mengandung. Kau mandu. Oh gitu ya, kata-kata itu ya tadi Mbak cerita. Jangan kau pikir kau bisa lebih hebat. Itu sudah dikatakan. Saat itu ya Tapi udah. kau diam, tak ada bicara. Iya. Saya nggak banyak bicara. Padahal nggak ada salah apa-apa ya ngomong. Nah, hanya saja aku ingin memberitahukanmu satu hal. Anakmu dikuasai oleh penguasa Kegelapan. kegelapan. Yang inginkan anakmu menjadi keluarga mereka. Kau dekat dengan perairan bukan? Dekat dengan perairan nggak yang di Makassar? Iya, dekat. Apa namanya? Itulah yang Tanjung. kau lihat itu. Iya. Seperti yang kau lihat Di di otak awal mata. itu. Iya, kok ada cuman biawak dari mana saya? Jadi sebenarnya dia makhluk itu bukan, dia memang bertangan itu lebar. Terus? Dia punya mata itu selalu bergerak-gerak. Iya, tidak fokus. Naziran itu mau dijadikan keluarga mereka. Sejak maka Ya. mereka menguasai. Saya mau bicara begitu nggak tega tadi. Ini semua harus diperjelas. Berjelas. Iya. Karena apa? Ini aku cerita dulu mengenai Zidan. Benar. Itu yang terjadi. Maka mereka itu menguasai, menutup matanya, membisukan mulutnya, dan menutup telinga. Karena semua ini ada satu keterkaitan. Kalau salah satu itu berfungsi, semua terbuka. Maka itu dikuasai mereka. Jadi itu aku serahkan pada. Iya. Iya. Yang aku ingin kau berjuang adalah satu, jangan putus berhenti sebelum benar-benar ini saran Iya, 40 hari bermohonlah, kecuali kau sedang halangan. berhalangan. Ini saran aku. Iya, iya, iya. Silakan, kepada silakan. kamu. Mengingatkan bahwasanya memohon ampunan, melaksanakan sholat sebuah pengampunan. Ini saran. Obat. Iya. Maksudnya sudah Karena ini tak ada yang tahu. Iya. Memang berat. Itulah kenapa pada saat aku dah hadir, aku berkata, pikiranmu itu memang berat, tapi belum tentu berat. Karena pada saat awal kehidupan awalmu dulu, kau merasa aku tidak sanggup, tak, di luar kehendak Allah. Kau tidak akan mempunyai keturunan. Bukti apa? Oh iya ya, Allah membuktikan ternyata dia bisa hamil. Kau yang tahu bagaimana hasil kandunganmu itu terjadi. Kau yang tahu setelah selesai kau mengandung. Jangan berkecil hati. Kita
di sini untuk sama-sama memperbaiki. Nak. Jangan merasa kecil hatimu. Iya. Kau di sini untuk memperbaiki. Kau menyayangi Zidan, menerima keadaannya. Sementara bapaknya sendiri tak Ayah menerima. kandungnya malah ngatain kasar loh. Tapi kau belajar dari yang kemarin. Iya. Maka pesanku itu untuk mengembalikan semuanya, maka kau harus menghapus kesalahanmu yang di awal dulu. Bagaimana menurutnya? Benar. Harus salah tobat ya. Benar. Karena ini keterkaitan. Iya. Pertama penolakan dari seorang ibu, kedua penolakan dari seorang bapak. Maka ada dunia lain yang sayang dengan anak. Iya. Maka tak mencacatkannya, tak melukainya. Hanya saja dia punya kehidupan yang dia sendiri yang memahami. Kau tak paham. Iya. Bahkan dia mau apapun kau tak mengerti. Cukup dia dan dengan kehidupan yang tidak kau lihat saja dia tahu. Malam itu seperti siang hari baginya. Dia seperti Kalau malam bahagia, susah tidur. Tidak. penuh dengan canda tawa. Kalau di pagi hari seperti mengantuk dia. Oh iya, ngantukan ya kalau pagi. Terus kenapa Zidan suka melukai dirinya sendiri? Suka jedotin kepalanya. Karena dia itu tidak bisa mengatakan apa yang dia rasa. Tak dapat mengungkapkan. Sebenarnya dalam batin terbelenggu dia. Aku ingin ibuku, mamaku, tapi tak kuasa. Ya. Raganya ada bersamamu, jiwanya tak bersamamu, nak. Maka tak dapat memanggilmu mama. Mana dapat dia? Padahal dia bisa bersenandung. Oh iya bener. Dia suka bersenandung. Pandai bersenandung dia. Ngarang sendiri lagunya. Sesuka-suka dia. Iya. Mungkin tak tahu. Iya. Saya sudah menceritakan Iya, apa iya. yang saya ketahui. Benar. Jadi tolong mengerti. Kau tahu dengan orang tua yang ada buruk. Keluarga. SNN. Keluarganya Ibu Mira. SN Heeh. Maksudnya keluarga itu kakak, adik, nenek ibu. Orang-orang tua dulu. Oh ibu, bapak, nenek, kakek. Siapa mbak? Neneknya mbak Nami siapa? Ada N-nya nggak? Nova ini Nah itu N. Kakek? pakai Amir. Oh N berarti neneknya ya. Gitu ya? Maaf ini aku bicara nih siapa ini? Saya laki-laki. Panggilnya apa ya kalau Makassar tuh kakek? Kakek ya? Itu kakek. Apa Daeng? Tidak. Oh. Siapa nama bapak? Orang baik dia. Dia tidak memandang seseorang itu dari keadaannya. Gitu ya? Oh ya. Masih ada? Udah nggak ada. Baik bapakmu, sangat baik. Asli Makassar bapaknya. Iya, Bugis. Oh Bugis, orang Bugis. Ini apakah yang mendampingi bapaknya Mbak Mira? Ya, Oh. saya itu Hasan. Oh Pak Hasan. Siapa namanya? Hasan Heeh. temannya Pak Bako ya. Temennya Abah. Pak Bako itu sekolah abang. Oh. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupannya. Yang dampingin kok itu. Supaya tolong anak itu dikeluarkan dari kerajaan itu. Iya, nanti saya lepasin. Karena memang dia Ikatannya. sudah terikat Iya, ikatannya saya lepasin. Itu terikat sejak dalam kandungan ya, Bapak ya? dari kerajaan air itu. Iya. Jadi tolong saja dibantu dan kau pun membantu dari sisi keimananmu terhadap Tuhanmu. Karena semua itu kuasa dan kendali hanya Allah yang punya. Anak ini menolongmu untuk secara sesama makhluk. Dia sebagai makhluk manusia berperang melawan makhluk gaib yang menyesatkan kehidupanmu. Itu nak. Iya. Jadi kau pun menolong karena ini keterkaitan dengan dirimu. Jadi kau tertipu oleh pemikiranmu pada saat itu awal. Karena tidak bisa manusia itu hidup damai sementara belum berdamai dengan masa lalu. Masa depan itu bisa tenang sebelum dia bisa menyelesaikan masa lalunya. Seperti itu kehidupan. Jadi Zidan kalau ngamuk
suka jedotin kepala itu hanya karena nggak bisa Karena ditahan. dia meronta. Ya. Saya mau keluar dari sini, tolong saya mau. Saya mau apa yang saya mau tak bisa saya katakan. Jadi cerminan jiwanya dia ya. Ya, Kalau yang susah bicara sama. Keterkaitan adalah karena makhluk. otak itu tidak bisa. Otak dia bisa berpikir tapi tak bisa diungkap. 3 organ tubuh itulah yang dikendalikan mereka. Otak, Matanya, mata, mulutnya dan telinga. oh tahu tuh. Maka dia tak pernah bisa mau tenang atau cepat untuk bisa membalas panggilanmu. Iya, kok dipanggil Zidan kayak Tidak nggak respon. bisa. Nggak respon sama sekali ya. Tapi sebenarnya denger dia ya. Sebenarnya batin dia tahu, maka seperti diam, tapi tak sanggup untuk berbicara. Sebenarnya dia diam, tetapi matanya sudah dikuasai mereka. Maka itu dia senang melihat langit-langit. Betul, selalu ke atas ya, aku tadi perhatiin. Kehidupan mereka itu di awan-awan, di awang-awang. Kehidupan bangsa mereka itu tidak menapak di lantai. Di rumah juga itu ada biawak sih di atas. Oh itu iya? biasa di genteng. Di Iya. rumah ada biawak, mana kok pas banget kalau pantau Iya. ada siluman biawak. Nyata. Iya, Itu nyata. kok bisa di genteng rumahnya ada biawak? Kakek. Mereka bisa merayap kemana, dinding-dinding atap-atap rumah itu memang begitu. Iya, di seluruh di Karena dia bisa merayap. Makanya pas disuruh pantau. Maka hewan itu bisa di air dan di Pas darat. bisa di air dia, bisa di air, bisa di darat. Biawak itu bisa di amfibi dia, apa? amfibi. Iya kayak kok katak. Jadi waktu disuruh pantau kemarin emang saya lihat tuh kok bisa biawak ini kan gitu. Itu saja saya ucap. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi kamu Bahasan. pesanku nak, Iya. laksanakan yang tadi itu, memohon ampunan itu. Itu 40 hari berturut-turut harus melaksanakan sholat Itu tobat. terserah saja. Iya. Iya. Tetapi buatku sampai batas waktu yang sudah kau mendapatkan ketenangan. Oh gitu. Itu hanya batas waktu saja. Ibadah itu sesuai dengan kemampuan dan ketentuan. Iya, iya. Ini bagaimana nanti menurutmu nak? Benar. Biar nanti bisa disatukan bekerja sama denganmu. Iya, iya. Jadi tidak dia berpasrah diri terhadapku, tak boleh itu. Iya, iya betul. Tak baik. Semua itu kuasa Allah. Allah. Oh, subhanallah. Karena Allah punya kuasa. Alhamdulillah Zidan punya ayah tiri yang baik ya. Sayang sama Itulah, jaga baik-baik dia. Iya, baik. Dia sangat baik terhadapmu. Dia pun yang membawa dia. Oh iya. dirimu ke tempat Yang ini. merekomendasikan Betul. Mbak Mira kemarin Iya. kan suaminya Iya. yang ngefans sama Mata Langit. Jadi itu Tapi- saja nah. Berarti Terima insya Allah kasih. Zidan bisa normal nanti ya, Bapak ya? Ya, dia akan kembali setelah kau kembali pada Tuhan. Yang 40 hari itu, Mbak. Makanya Datuk juga ya. Oh iya, Makassar panggil Datuk ya? Oh iya iya. Datuk. Puang. Oh Iya. Puang ya. Jadi makhluk yang dari air itu mengganggu Zidan bukan karena dikirim orang ya, tapi karena memang ada kesalahan yang harus diperbaiki. Benar, tapi itu pun sudah ada tanda ketika dalam kandungan itu sudah banyak tekanan batin terutama. Tekanan. Sangat tekanan batin. Karena waktu hamil papinya Zidan juga selingkuh. Nah, itulah aku katakan. Iya iya. Saya lagi hamil. Itulah banyak sekali yang tidak baik di dalam kandungan itu. Iya. Maka dikuasailah oleh makhluk itu. Jadi makhluk itu merasa kayak terundang gitu karena kan banyak kesedihan. Karena anakmu itu rupanya sangat baik. Oh ganteng anaknya mah. Jadi sudah jelas semuanya. Iya iya. Udah tahu semua apa? Mau nanya. Begitu saya pergi ya. Terima kasih. Makasih Puang. Ya sama-sama, tolong bantu. Iya, Insya iya. Allah. Ya, jaga dirimu baik-baik. Salamku sama Bako dia. Ya, Iya. jangan lagi bersedih. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Pas banget ya, kita lagi aja. Setengah 4. Astagfirullahaladzim. Jelas ya, semua udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yasma'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu ma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa Pangkala boleh Allah sibtu. Pangkala boleh. Allah. Itu lagi ya, itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkala bubin. Nangis agak keluar air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkala bubin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalam. Sini minum, sini. Suruh balik. Sini minum. Sini. Nah, kasih minum. Habisin. Ya, alhamdulillah Zidan sudah diterapi. Sekarang akan lanjut dengan mandi air doa. Ini air doa untuk membersihkan badan Zidan sekaligus memagari dari makhluk gaib dari dunia gelap. Oke. Tuh nyangkut. Alhamdulillah Zidan sudah diterapi dan tadi orang tua Zidan sudah menelisik itu akar permasalahannya dari mana. Ternyata memang ada kaitannya dengan masalahnya ibu ya. Iya. Nah, ibu gimana kesan-kesannya setelah membawa putra tercinta kemarin? Iya, alhamdulillah agak plong ya Mbak. Udah kesini, jadi mudah-mudahan ini Zidan bisa secepat ini pulih lagi sembuh. Amin. Ya, tadi mamanya sempat nanya Panglima, ini terapinya gimana? Apa diterusin apa di stop katanya? Ya terapi yang sudah sering dilakukan terus. Oh, diterusin terus Nggak aja ya. Karena Panglima kan tadi tugasnya membersihkan gangguan gaibnya. Oh, tetap di terapi ya. Tetap nggak apa-apa, bagus. Itu jangan dihentiin. Iya. Karena memang dia harus dilatih ya, motoriknya dilatih, terus Diedukasi. terapi bicara juga. Iya, ya. betul. Semangat berjuang. Iya. Kalau bisa kasih perkenalkan dia permainan-permainan Iya. gitu. Udah Perkenalkan banyak dia sih mainannya, cuman dibuang. kayak main Dipegang gitu bola jadi apa oh gitu, iya, ada dia interaksi. senang sekali main bola sama berenang, suka air. Oh, suka air. Tadi waktu dimandiin nggak nangis ya? Enggak. Disuruh digoyang. Suka air. Suka air. Terus tadi dari mediumisasi tadi, apakah Mbak Mira merasa, oh cocok ya udah? Iya, Saya benar. confirm gitu. Iya. Saya juga kaget. Jadi ada cerita ya. Iya, makanya saya juga oh iya benar ini. Iya. Betul Mbak. Sesuai dengan Sesuai keadaan sebenarnya ya. Dan Mbak nyangka nggak kalau ternyata ini ada kaitannya gitu dengan masa lalu? Enggak. Jadi pas tadi ini oh iya saya ingat-ingat yang kemarin kan, yang lalu-lalu.
ada kaitannya masih itu. Iya. Jadi untuk pembelajaran semua juga ya. Iya. Bahwa kita memang harus sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini gitu. Karena semua pasti akan ada timbal baliknya ya gitu. Yang penting sidang udah dibersihkan gangguan gaibnya, tinggal Udah kita putuskan ikatannya. diputuskan ikatannya dengan makhluk yang nggak baik itu, tinggal terapinya diterusin. Ya. Semoga abis ini Sidan sudah bisa panggil mami, ya. Mami. Sidan, tuh dia mau kalau pegangan sama aku. Ya, Bang Ilma bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Zidan ini. Ya, segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima takdir apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan artinya dengan tidak berhenti berdoa, meminta yang terbaik terus kepada Sang Pencipta, karena tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan di alam dunia ini. Semua bisa saja berubah-ubah, semua bisa saja yang tidak ada dalam akal pikiran kita bisa terjadi. Jadi berdoalah yang baik-baik, minta terus yang terbaik buat kehidupan kita, karena perkataan apa yang ada di hati kita ditambah lagi perbuatan kita itu sebenarnya doa secara tidak langsung yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh jaga lisan kita, disuruh jaga pikiran kita, disuruh jaga hati kita, agar apa? Agar hati kita tetap suci, hati kita tetap berdoa yang baik-baik, meminta yang baik-baik, karena malaikat di alam ini selalu mengaminkan, meminta permohonan kepada Allah yang baik-baik. Nah, kalau saja malaikat meminta dan memohon kepada Allah yang baik-baik, lantas kita di hati dan di pikiran kita malah meminta dan berdoa yang nggak baik, mungkin kita tidak sengaja, mungkin kita emosi, mungkin kita lagi kesel gitu ya. Tetap aja kita berucap atau berkata itu yang baik di hati, di pikiran maupun di ucapan kita. Agar apa? Agar yang kita dapatkan baik, mudah, gampang, bahagia, selalu kuat, selalu sehat. Ya, afirmasinya harus jadi, positif ya. Jadi itulah yang selalu harus sering kita ucapkan. Agar apa? Agar ya itu akan datang gitu kepada kita. Tapi kalau kita berpikir, oh nggak mungkin, oh sulit, oh susah, Itu yang terjadi. itu doa kita sebenarnya tanpa kita sadari. Itulah yang kita inginkan terhadap diri kita gitu. Makanya jauhkan perkataan begitu. Jadi dirubah konsep mindset berpikirnya, mudah, nggak sulit, Sukses, bahagia. terkabul apapun yang kita inginkan di hati maupun di pikiran kita. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak, dan apa yang kita mau terjadi dan tercapai. Itu lebih bagus. Menurut saya itu aja pesan dari saya. Semoga kedepannya Zidan jadi anak yang hebat, jadi anak yang kuat, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, dan tentunya buat Mbak sendiri sehat dan sukses selalu bersama keluarga dan selalu berbahagia. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listri, Saya Bang Imali. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.